Halo guys, selamat datang kembali di channel review Just Lakman. Buat kalian yang pertama kali nonton di video ini, saya ucapkan selamat datang juga. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya terhadap smartphone, HP, gadget seperti yang terutama berada di Indonesia ya. Untuk video kali ini, spesifik video kali ini yaitu Infinix Hot 12. Seperti apa spesifikasi detailnya dan juga harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe di channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa panjang lebar langsung kita mulai videonya. Infinix Hot 12. HP ini termasuk HP yang baru ya rilis di Indonesia karena rilis di tahun ini mungkin bulan Maret April seperti itu ya. Untuk internasionalnya mungkin April. Dan untuk networknya sendiri HP ini masih belum menyediakan yang versi 5G ya. Versi 5G masih belum ada di Indonesia tapi sudah ada di luar, jadi belum rilis banyak-banyakan lah di Indonesia ya seperti itu. Untuk launchingnya ya rilisnya 2022 April 26 ini untuk internasional, tapi untuk di Indonesia sendiri agak lebih mundur ya seperti untuk tanggalnya. Bodinya sendiri yaitu dimensinya 170 mili yaitu 17 cm tingginya, lebarnya 77 mili atau 7,7 cm lebarnya, dengan ketebalan 83 mili atau 0,8 sentian, cukup standar untuk HP-HP sekarang ya ukuran segitu. Untuk beratnya sendiri 195 gram, cukup ringan juga, masih standar sih sebenarnya HP-HP sekarang itu beratnya di antara 180 sampai 200 graman. Ini 195 jadi cukup standar juga. Ya banyak HP yang jauh lebih ringan dan juga jauh lebih berat daripada standarnya ya pastinya. Tapi ini berada di bagian standar bobot HP zaman sekarang ya. Untuk buildnya sendiri glass front ya, plastik back dan plastik frame. Glass frontnya mungkin agak belum diberitahu ya ini Gorilla Glass apa, tapi karena ini Infinix dan juga Infinix keluaran baru mungkin Gorilla Glass 4 lah seperti itu, karena dari harganya juga ya mungkin 43 atau 4 lah setidaknya 4. Gorilla Glass 4 dengan bagian belakang plastik dan juga frame-nya plastik. Itu mengapa HP ini cukup ringan sekali. Tapi imbasnya yaitu ya durability-nya kurang lah. Tapi untuk plastik bag kan ada keuntungan kerugiannya. Untuk kerugiannya sendiri itu kalau kena luka atau beretan gores seperti itu ya, itu bekas sekali. Tapi kalau terbentur enggak. Untuk plastik frame sendiri mungkin agak lebih ringan daripada metal frame, tapi lebih lemah plastik seperti itu. Displaynya sendiri HP ini menyajikan IPS LCD yang mungkin agak paling rendah dari kelasnya display ya. Mungkin IPS LCD, lalu TFT, lalu OLED, AMOLED dan Super AMOLED. Ini yang paling rendah sepertinya. Tapi refreshnya cukup bagus yaitu 90 Hz ya, bukan cukup bagus sih, agak standar dikit lah. Untuk size-nya sendiri, size layarnya yaitu 6,82 inci, cukup tinggi juga dibandingkan HP-HP lainnya yaitu 6,6an lah, 6,6, 6,5 seperti itu. Tapi ini 6,8 cukup lebar juga. Dengan screen to body ratio hingga 84,5% masih standar. Resolusinya sendiri 720 x 1612 atau 1612 pixel. Untuk 720-nya sendiri cukup standar, tapi untuk 1600-nya mungkin agak enggak standar dikit ya. Ya sedikit lah. Dengan rasio 20:9 cukup standar, dengan PPI density-nya 259. 259 pixel per inci, cukup ya gimana ya cara ngomongnya ya, nggak rapat lah seperti itu karena layarnya lebar tapi resolusinya sedikit. Jadi mungkin beberapa dari kalian kalau menggunakan HP ini terlihatlah kotak-kotak pixelnya di layarnya seperti itu. Untuk platformnya sendiri sudah menggunakan Android 12, jadi kalian nggak perlu upgrade. Dengan UI-nya XOS 10,6 ya, 10.6. Untuk chipsetnya sendiri sudah menggunakan MediaTek Helio G8512 nanometer untuk transistornya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu seperti apa performanya Helio G85 ini, kita akan pindah ke website versus.com ya untuk membandingkan. Nah ini MediaTek Helio G85 versus Qualcomm Snapdragon 665. Bisa kita lihat dari poin yang di bawah ini, MediaTek Helio memiliki poin 65 sedangkan Snapdragon 665. Kenapa lebih tinggi ya? Memang menang daripada lebih kalah ya sepertinya. Helio kalah daripada Snapdragon 665 lebih tinggi performanya daripada Helio ini G85. Bisa kita lihat dari info umumnya memang cukup sama, dan info umum dan memori cukup sama. Tapi untuk kinerja dan fitur Snapdragon jauh lebih mengungguli. Tapi di sini dipaparkan mengapa lebih mengungguli ya. Untuk Helio G85 kenapa lebih baik daripada Snapdragon 665?
untuk GPU turbo speednya 400 MHz lebih cepat, yaitu 10.000 melawan 600. Jadi untuk GPU turbo speed ini bukan speed biasa tapi sudah di turbo speed kan, itu lebih tinggi daripada Snapdragon 665 untuk GPU-nya. Tapi Snapdragon sangat banyak sekali sih. Untuk ukuran transistornya, semikonduktornya 1 nanometer lebih kecil, yang berarti performanya sedikit lebih tinggi daripada ya itu yang Helio G85, dan juga sedikit lebih hemat baterai. Lalu mendownloadnya 2 kali lebih cepat. Mungkin bagi kalian yang suka download film atau download game seperti itu ya, itu sedikit ya 2 kali, itu bukan sedikit, 2 kali lebih cepat daripada Helio G85 untuk yang Snapdragon 665. Menggunakan HMP ya, lalu mempunyai NX bit, bandwidth memori jauh lebih besar, yaitu 1,49 atau 1,50 GB per second, lebih banyak daripada Helio G85 yang dimiliki 665 ini. 665 memiliki 14,9, sedangkan Helio cuma 13,41 GB per second bandwidth memori. Menguploadnya juga lebih tinggi daripada 1,5 lebih cepat daripada Helio G85 1665 ini, yaitu Snapdragon 665 memiliki kecepatan 150 megabit per second, sedangkan untuk Helio-nya 100 megabit per second. Jadi kalau dibandingkan, Snapdragon 665 lebih mengungguli di bagian fitur-fiturnya, tapi untuk performa ya 11-12 lah seperti itu ya. Kita kembali ke review kita. Untuk chipsetnya tadi sudah dijelaskan, yaitu Helio G85 12 nanometer ya. Dengan CPU-nya sendiri, konfigurasi CPU octa-core pastinya, yaitu 2x2 GHz dan 6x1,8 GHz dengan GPU-nya Mali G52 MC2. Mungkin kalian yang belum tahu Mali G2 performanya bagaimana, bisa kalian cek di Google ya, banyak. Untuk memorinya sendiri masih ada card slotnya ya, microSD-nya masih ada. Lalu internalnya sendiri, varian RAM-ROM-nya cuma satu, yaitu 6128. Main kameranya sendiri mungkin agak sedikit nggak memuaskan ya. Untuk kameranya sendiri yaitu triple kamera 13 megapiksel wide dan juga 2 megapiksel, dan juga QVGA ya. Saya kurang tahu untuk yang kamera QVGA, mungkin kalian di luar sana yang mungkin ingin cari-cari lebih detail bisa ada di Google ya. Dengan fiturnya sendiri dual LED flash, videonya 1080 30 fps untuk video outputnya. Sedangkan selfie kameranya sendiri single kamera 8 megapiksel dengan fiturnya dual LED flash, dengan video outputnya 1080 30 fps, cukup sama dengan yang kamera utamanya ya. Untuk soundnya sendiri masih ya speaker pasti ada lah, dual speaker. Biasanya ini di bagian atas bawah dual speaker ya. Dengan 3,5 mm jacknya masih ada. Komunikasinya yaitu wifi-nya pasti ada, bluetooth pasti ada, tapi tidak dicantumkan ya bluetooth-nya 5.0, 5.1 atau 5.2, tapi kemungkinan dengan harganya segitu 5.0 ya, 5.0. Dengan GPS-nya pasti ada, GPS-nya NFC tidak ada sayangnya, radio FM dia masih ada, USB-nya ada ya. Dengan fiturnya yaitu sensor fingerprint side mount di bagian kanan atau kiri HP, akselerometer, proximity compass cukup standar dengan baterai lithium ion 5000 mAh non removable dengan fast charging 18 watt, cukup kecil ya. Oke, kita masuk ke harga dari Infinix Hot 12 ini berkisar di antara 2 juta sampai 3 jutaan ya, tergantung all shop-nya sendiri. Jadi kalian bisa memilih di all shop kesayangan Anda masing-masing. Lalu kita masuk ke summary ya. Infinix Hot 12 ini dengan harga 2 sampai 3 juta itu bisa memberikan sebuah HP ya, dengan pastinya yang pertama layarnya lebar, tapi resolusinya nggak terlalu ya, tidak terlalu tinggi tapi layarnya lebar. Lalu performa dari chipsetnya sendiri ya cukup bagus juga, tapi untuk yang gaming kelas menengah ke atas itu karena performanya di bawah Snapdragon 665 ya agak gimana gitu. Jika kalian mungkin main game yang konvensional seperti Mobile Legends, PUBG seperti itu atau Free Fire, itu masih cukup mumpuni ya chipset ini. Tapi untuk grafik yang menengah, bukan yang rata kanan, lebih ya tengah ke kiri sepertinya. Tapi HP ini tetap bisa menahan sebuah harga hingga masih 2-3 juta ya. Kita nggak bisa bilang apa-apa, kita tidak bisa minta apa-apa dengan harga segitu ya. Tapi di HP ini bisa memberikan yaitu tadi layar lebar maupun tidak tinggi resolusinya, kamera triple kamera tapi tidak terlalu tinggi megapikselnya, mungkin video capture-nya atau hasil jepretannya mungkin bagus,
Tapi untuk megapikselnya tidak terlalu tinggi. Chipset yang cukup bagus tapi tidak terlalu tinggi untuk main gaming. Lalu baterai yang cukup tinggi juga. Tadi 5000 mAh itu cukup tinggi juga, tapi karena chipsetnya 12 nanometer jadi nggak terlalu pengaruh. Daya baterai yang dikonsumsi juga cukup banyak ya, seperti itu. Dengan 2-3 juta ini kita membeli HP Infinix Hot 12 ini, ya ada plusnya ada minusnya lah, seperti itu. Jadi jika dibilang HP ini worth it karena murah, tapi ya itu kita nggak bisa dapat kelebihan dan kelebihan yang banyak sekali, karena setiap ada kelebihannya selalu ada kekurangannya. Seperti ya tadi itu saya sebutkan, layar displaynya lebar namun TFT LCD-nya IPS LCD tipe displaynya, dan juga resolusinya yang cukup rendah 720 kali 1612. Lalu untuk kameranya juga triple kamera, tapi ya megapikselnya sedikit. Chipsetnya cukup bagus tapi ya nggak bisa gaming besar banyak-banyak, seperti itu ya. Untuk baterainya 5000 mAh tapi chipsetnya dengan semikonduktor atau transistor yang cukup besar, jadi nggak terlalu hemat juga, seperti itu ya. Jadi ya seperti itu video review Infinix Hot 12 kita kali ini. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Jika kalian ingin komen, saran, kritik, atau bertanya, silakan langsung aja komen di bawah. Saya akan menjawabnya dengan secepat dan sebisa mungkin ya, seperti itu. Sekali lagi jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Seperti biasa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Di sini Lukman, host kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.